Marilah kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 125 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami karena kami tidak dapat berbuat sesuatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami, supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
sebagai pengganti hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu kelima setelah Trinitatis ini, yaitu tertulis di dalam kitab Mazmur 111 ayat 10, demikian firman Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Marilah kita mohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu. Bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat. Dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita
Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu kelima sesudah Trinitatis hari ini tertulis dalam kitab Amsal 4 ayat 1-9. Begini firman Tuhan. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah, perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Demikian isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan datang dari sana kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 669 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih buat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, hingga pada hari ini. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuntunlah kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami dan melakukan firman-Mu. Amin. Shalom. Firman Tuhan yang menyapa kita dalam minggu kelima setelah Trinitatis, di dalam minggu kita hari ini, yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal 6 yang dimulai dari ayat 39 sampai 42. Lukas 6 ayat 39 sampai 42, demikian dikatakan firman Tuhan. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui?
bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari matamu. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu kebiasaan kita, salah satu kebiasaan manusia adalah suka membicarakan dan membahas kekurangan-kekurangan dan kesalahan orang lain. Dan salah satu juga kebiasaannya, dia suka menutupi kekurangan dirinya sendiri. Di dalam nats firman Tuhan bagi kita di dalam minggu kita hari ini yang tertulis di dalam Lukas 6 ayat 39 sampai 42, Yesus mengajar gaya hidup orang-orang Farisi, para ahli Taurat, dan mengajar banyak orang yang mengikuti Yesus dan murid-muridnya pada waktu itu. Yesus mengajar mereka dengan metode memberikan suatu perumpamaan istilah supaya mereka lebih mudah mengerti akan perkataan Yesus, dan perumpamaan itu, istilah itu juga yang sering terjadi di sikap di dalam kehidupan sehari-hari. Melalui sebuah perumpamaan, Yesus mengecam orang Yahudi dan ahli Taurat yang suka menunjukkan kesalahan orang lain, sementara mereka tidak menyadari kesalahan diri mereka sendiri, dan mereka tidak mengakui segala kekurangan mereka. Mereka lebih sibuk memperhatikan dan menilai cara hidup sesamanya, sedangkan cara hidup mereka sendiri terabaikan. Mereka merasa memiliki hak untuk menilai kehidupan orang lain, dan kebiasaan ini juga adalah kebiasaan yang juga mereka lakukan kepada Yesus. Mengelului di dia ma asala ni Yesus asa boy takuponna. Yang juga kebiasaan banyak orang sekarang ini, seperti juga kebiasaan orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang lebih cenderung suka menilai kehidupan orang lain. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, itulah sebabnya Yesus mengajar mereka, membimbing dan menuntun mereka. Dan Yesus mengatakan kepada mereka istilah, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Ibahasa bata idok tuk tertugu nama pitung mana pitung terhubung. Tujuan kiasan perumpamaan ini ditujukan Yesus kepada orang-orang Farisi yang mengalami kebutaan mata secara rohani, yang berlaku munafik, yang suka melakukan ibadah seperti orang-orang suci dan orang-orang kudus. Namun sebenarnya mereka lebih suka melakukan apa yang mereka anggap lebih menguntungkan untuk diri mereka sendiri. Bagaimana mereka menjadi penuntun yang baik, padahal mereka tidak mampu menghidupi apa yang mereka imani dan apa yang mereka percayai. Bagaimana mereka sebagai guru dan para ahli Taurat, sebagai guru kepada muridnya,
yang seharusnya menjadi contoh yang baik. Guru yang benar adalah guru yang bijaksana yang berikan teladan kepada murid-muridnya, sementara mereka tidak mampu menjadi teladan, dan mereka selalu memposisikan diri mereka di posisi yang paling benar, yang tidak pernah salah. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu sendiri tidak engkau ketahui? Buah sama apa bereng-berengommu, selumbar nina geleng do, na di si malolong di dongan, api na setiang di si malolong ta dang tabereng. Orang yang selalu melihat kekurangan dan kesalahan orang lain, orang yang demikian adalah orang yang menunjukkan gaya hidup orang munafik. Padahal kita harus mengakui setiap manusia memiliki keunggulan dan titik kelemahan masing-masing, walaupun dalam kadar dan tingkatan yang berbeda-beda. Ku torok do jolma umalo mamerek ahurangan di donganna, api ubal garpe ahurangan nai dang dibereng ibana. Ido na dipaingot Yesus diturpuk jamita di minggu tasadarion asa jumolo hita mamereng ahurangan tai, jumolo hita introspeksi diri dungipe bo hita mamereng akka ahurangan ne dongan. Jalan hebat na repe di pertikya sinuaengon nunga murah-murah toropan akka jolma ulumuan rohana mebigi hata so fisik gosip na so sitong dupe kebenaran na alai nunga gabe besar nunga gabe barita na suringgan makorhon muruk dohot makorhon bada dang dihongoluhon be hobartu lapatan nipatik pasiahoni Diado lapatan ni pati pasiaoni ikon apina dodonga jolma molo so takas dope binoto salana. Tetapi banyak orang pada zaman sekarang ini suka menghakimi, memposisikan dirinya sebagai hakim. Ketika orang lain melakukan kekurangan, kesalahan yang sedikit, dia cepat-cepat memberikan statement mengkat orang lain, sementara kekurangannya lebih besar dari kekurangan sesamanya. Malu menutupi hahuranganna dijuluk ni donganna alai gir-gir rohana laho bebuah-buahon hahurangan ni donganna. Ikon song rohani tu hatai do hita ima rohani tu hatai Yesus satu nam diho binar silang ibana ahado didok ibana disi. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus mau mengajar kita melalui nats pada minggu kita hari ini agar kita hidup di dalam tuntunan dan pengajaran Yesus Kristus, agar kita menjadi orang yang bijaksana, agar kita menjadi orang yang rindu akan pengajaran dan penuntunan Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Kita bukanlah hakim, tetapi Yesuslah yang menjadi hakim. Jadi dang adong hak tak laho menghakimi dongata jolma. Sebagai orang-orang yang beriman, kita diperingatkan dan kita memiliki kewajiban masing-masing kepada saudara-saudara kita, saling menjaga, saling membina persaudaraan yang baik, dan jangan suka mengungkit-ungkit atau mencari-cari kesalahan orang lain, tetapi lupa akan kesalahan dirinya sendiri. Firman Tuhan mengatakan di ayat 38 sebelum nats ini,
Apa yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan juga kepadamu. Ikon hati-hati do hita. Parsuhato mi laus ido suhatononna tuhita sugut. Molo Jepang PAK hamaolon di tengah-tengah ni ngolutta mengkritik boleh, paingoton boy alai unang pailahon. Dan lebih cenderung orang lebih suka mengkritik daripada dikritik. Lebih suka menasihati daripada dinasihati. Ido natoropan namasa. Huria ni Tuhan tadi paingot Tuhan tamahita diturpuk jami tadi hita di minggutta sadarion. Sudedo hita tarjou Tuhamu baun niroha. Asa muba mahita sien akka kebiasaan asa lelengon. Jangan seperti orang-orang Parisi yang suka mencari kesalahan orang lain, rajin beribadah, rajin datang ke gereja, tetapi suka melihat-lihat kesalahan orang lain. Girgir dorohana martangiang, girgir dorohana marparsaoran do Tuhani, girgir dorohana lau pasahaton nata di debata, alelos girgir dorohana lahu paruaruahon dongan na jolma. Ata di Tuhan ta paingoton hita tadi rumah Tuhan ta Yesus. Marilah kita hidup di dalam tuntunan Tuhan, pengajaran Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kita beroleh hikmat, supaya kita beroleh pengertian dan kebijaksanaan di dalam sikap, perbuatan dan tingkah laku kita di dalam kehidupan kita masing-masing. Jangan hanya mengoreksi kehidupan orang lain, alai perjuludu tak koreksi jo dirita nunga boi hita gabi penuntun. Jangan-jangan kita melihat mata kita jelas padahal kita buta. Kita merasa kita sudah menjadi orang yang menuntun orang lain padahal kita buta. Gabi terhubung jatuh ke dalam lubang. Ata di Tuhan tama pengotok kita mengutus sadarion terjauh mahita lahu mangiaki persyajaran pendidikan hikmat doh pengertian yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, supaya tidak terjadi hidup yang saling menghakimi. Gebe songon parrohauni Kristus Yesus mahita song nedokonna di Lukas 6 ayat 30 onomi. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan pada minggu hari ini. Tuntun, bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami beroleh hikmat, pengertian dan kebijaksanaan yang daripada Engkau di dalam kehidupan kami, di dalam sikap dan perbuatan kami, supaya kami jangan sering memposisikan diri kami di dalam posisi yang selalu benar, supaya kami jangan suka menghakimi orang lain dan melihat-lihat kesalahan orang lain. Ajarlah kami ya Bapa seperti Engkau yang murah hati, supaya kami juga menjadi orang yang murah hati. Allah Bapa kami, berkati seluruh jemaat-Mu HKBP Seresot Ebenezer Paro. Tuntun dan bimbing kami Tuhan, berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan hidup kami di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Mari demahita kuhut tapapungu piliata pilihan napaduahon. Yesus
Tapasahat ma peliata tuado pani debata martangi yang mahita. Ale debata amanami nadi banu gijang. Odo harorowan ni saluhut slehu-lehu nading gandogot na sa ori basa na mauliutus. Upasat hami masian nanilihon mi tu hami pilihan nami tuho. Saya jalo maiga bi uap na usus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa operasi yang hami pilihanon. Pati buluhon arajon muritongatongan di huriam. Dohot di portibion. Buhay marohan nami mariti-hiti todim. Asalam hutada hami godang ni selehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mau liate tuho. Mari hiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami nadi bona gijang sai pinarbadia maguarmu. Sai Roma harajonmu. Sai saut malomo ni roham di banua tongaon. Songon nadi banua gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari. Sesa madosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan nomor dosa tu hami. Unang hami togi hontu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita. Disodakon Tuhan debata mabuhina tuhita. Jalasi marohana midahita. Idopakon Tuhan debata mabuhina tuhita. Jala di pasarohon madamena tuton ditabe. Amin. Shalom, horas, selamat hari Minggu madihita saluhutna. Shalom, horas, selamat hari Minggu.